Saya itu cukup resah dengan ya circle saya minimal lah. Saya nggak bicara dengan orang-orang banyak, dengan orang-orang di sosmed, nggak berbicara mereka-mereka lah. Minimal di circle saya itu cukup resah dengan orang-orang yang selalu membanggakan dirinya gitu. Contoh ada yang saya sukses, di bidang usaha, saya sudah pengusaha sukses, cabangnya di mana-mana. Ya membanggakan dirinya gitu. Ya kalau bahasa kasarnya ya sombong. Walaupun hati nggak ada yang tahu, saya juga nggak ngomong iya kan. Hanya secara kasat mata dan tanda-tanda saja. Secara hati ya Allah wa'lam gitu. Dan secara omongan itu jelas-jelasan agak resah lah saya karena terganggu bagi orang-orang yang lainnya gitu. Dan saya mewakili beberapa orang gitu. Ada yang sukses di bidang politik, saya sudah jadi ini, sudah jadi ini, ketua ini, dewan ini, itu segala macam. Ada yang sukses, katanya saya sudah kaya, mobil ini, mobil itu, bisa kemana-mana, jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lain, terlalu bangga gitu ya. Ada yang apa bahasanya ngartis ya sudah jadi artis gitu, followersnya banyak, pengikutnya banyak, eh, ya terkenal lah, banyak disebut-sebut orang katanya gitu dan lain-lain lah. Saya perlu sampaikan ya, bagi saya meyakini apapun suksesnya orang, apapun suksesnya manusia yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, bagi saya tetap saya tidak akan terlalu bangga dan biasa saja. Saya akan lebih bangga dan takut dan menghargai orang yang banyak membantu, sederhana, akhlaknya baik, tawadu, kaya tawadu gitu. Saya akan lebih takut dengan orang yang seperti itu ya. Dan saya tetapkan di hati saya, di keyakinan saya, tetap bagi saya orang yang paling sukses adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian percaya atau tidak, setuju atau tidak, ini keyakinan saya bahwa manusia yang paling sukses di dunia ini dari masa ke masa sampai akhir dunia ini, sampai akhir zaman, itu adalah Kanjeng Nabi. Mau dilihat dari sisi manapun, tetap Kanjeng Nabi adalah orang yang terkaya. Kalau orang sekarang bangga followersnya banyak, coba berapa followersnya Nabi dari masa awal hingga saat ini. Bahkan umat-umat sebelum Nabi, umat Nabi Musa itu gambaran dari umatnya. Nabi Musa pernah berharap jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu artinya followersnya Nabi tidak ada tandingannya. Siapapun yang sekarang bilangnya followersnya jutaan, tetap kalah dengan followersnya Kanjeng Nabi. Musuh-musuhnya pun menjadi followernya dan setia dan khidmahnya luar biasa. Kalau follower kalian mungkin ada kepinginan ini, kepinginan itu, tidak dibarengi dengan cinta. Tapi followersnya Nabi semuanya dibarengi dengan cinta, khidmat, dan pengorbanan yang luar biasa. Tidak seperti kalian. Kalau orang yang bangga secara survei di 2000 berapa misalkan, bahwasanya nama yang paling banyak di search di Google adalah nama A, lalu dia bangga trending, namanya banyak di search di Google, namanya banyak di search di YouTube, di lain-lain. Asal kalian tahu, nama yang paling banyak disebut di muka bumi ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya yakin itu. Karena apa? Setiap orang yang mau jadi wali, setiap para santri yang mau meningkat derajat, setiap para santri yang mau berkah ilmunya, pasti amalannya sholawat minimal 1000, maksimal bahkan banyak yang sampai 10.000, banyak yang sampai 15.000, bahkan ada yang ratusan ribu sholawat. Apalagi wali itu pasti ratusan ribu sholawatnya. Nah, bayangkan itu satu orang sehari menyebut nama Nabi sampai ratusan ribu, sampai ribuan, sampai ratusan, dikali dengan berapa orang, dikali setiap hari. Dan ingat, kalau para wali, para kiai, para santri menyebut nama Nabi, itu menjadi amalan tirakat, yang itu pasti dilakukan secara istiqomah setiap hari sampai akhir hayat. Lalu berapakah jumlah penyebutan nama Nabi? Dibandingkan kalian gak ada apa-apanya, jadi jangan bangga ya. Kalau kaya, Nabi itu paling kaya jelas. Ditawarin gunung-gunung menjadi emas, tapi Nabi menolak. Pernah dikasih hadiah sama raja siapa gitu, dikasih hadiah baju yang bersulam emas gitu. Itu kalau dijual itu bisa ratusan miliar, itu ada yang meriwayatkan. Jadi nggak kebeli lah, di sini mah nggak kebeli. Banyak dikasih hadiah oleh raja-raja itu kaya-kaya, cuman Nabi sengaja memilih sederhana, sengaja memilih kekurangan, dan bahkan Nabi itu selalu
memberikan hartanya langsung sehari itu habis gitu. Jadi bukan Nabi nggak kaya, tapi asalkan kalian tahu apapun yang keinginan Nabi ada. Cuma Nabi kadang menolak karena keinginan Nabi. Jadi yang kaya itu pada diri Nabi itu hatinya lebih dari kalian. Kalian kaya harta tapi hatinya masih merasa kurang terus, nggak tenang terus setiap harinya, merasa banyak masalah terus, keinginan ini belum tercapai, tetap nggak tenang. Tapi Nabi hatinya yang kaya selalu tenang, selalu bahagia setiap hari, nggak pernah resah, nggak pernah khawatir, nggak pernah bermimpi untuk jadi ini, memusingkan hidupnya, menyusahkan hidupnya. Nah itu jadi dalam pengusaha Nabi tersukses. Kalian baca sejarahnya Nabi dalam berusahanya, dalam berdagangnya seperti apa suksesnya Nabi. Dalam berpolitik Nabi jadi ketua pemimpin dunia akhirat. Nah, makanya kalian jangan bangga apa-apa ya. Sok kalian perhatikan, kalian harus yakini bahwa Nabi adalah orang tersukses di muka bumi ini dari masa ke masa sampai akhir zaman. Itu saya yakin dan kalian harus yakin ya.